Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Pernahkah Anda merasa seperti tidak dihargai? Atau merasa seperti tidak mendapatkan pengakuan yang Anda layak dapatkan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting. 3 kekosongan yang membuatmu tidak ada harganya di mata orang lain. Kita akan menyelami 3 aspek penting yang sering kali kita lewatkan, tapi ternyata memiliki dampak besar terhadap bagaimana orang lain memandang dan menghargai kita. Oke, gak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai. 1. Omong kosong. Saat kita berbicara tentang omong kosong, ini bukan hanya tentang bicara tanpa isi. Ini lebih dalam, lebih kompleks, dan memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita sadari. Mari kita selami apa sebenarnya omong kosong ini dan bagaimana hal ini bisa mengurangi nilai Anda di mata orang lain. Omong kosong dapat didefinisikan sebagai berbicara tanpa substansi atau isi yang berarti. Ini bisa berupa pembicaraan yang menggebu-gebu tanpa fakta, berlebihan, atau bahkan cerita yang dibuat-buat. Dampaknya, orang mulai menganggap Anda tidak serius, tidak bisa diandalkan, dan bahkan tidak kompeten. Secara psikologis, orang terkadang berbicara tanpa substansi karena ingin dilihat penting, ingin dipandang berpengetahuan. Namun, apa yang terjadi adalah kebalikannya. Ini merusak kredibilitas mereka. Orang-orang tidak hanya berhenti mendengarkan, tetapi juga berhenti mempercayai Anda. Saya kasih contoh, bayangkan seseorang yang selalu berbicara besar tentang prestasinya, tetapi saat ditanya lebih lanjut, tidak bisa memberikan detail atau bukti, atau seseorang yang sering memberikan opini tanpa dasar fakta yang kuat. Apa yang terjadi? Orang-orang mulai menghindari diskusi dengan orang tersebut, dan lebih buruk lagi, mulai menghindari orang tersebut secara keseluruhan. Omong kosong tidak hanya membuat orang lain menganggap Anda kurang serius, tetapi juga bisa merusak hubungan profesional dan pribadi Anda. Dalam dunia kerja, ini bisa berarti kehilangan peluang, tidak dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Jadi, bagaimana kita menghindari jebakan omong kosong? Pertama, selalu pastikan bahwa apa yang Anda katakan berdasarkan pada fakta. Lakukan riset Anda. Kedua, jangan berlebihan. Jujur tentang apa yang Anda ketahui dan tidak ketahui. Ketiga, belajarlah mendengarkan. Orang yang baik dalam mendengarkan seringkali lebih dipercaya karena mereka tidak terburu-buru dalam menyampaikan pendapat. Menghindari omong kosong bukanlah tentang diam, tetapi tentang berbicara dengan bijak. Tentang menyampaikan fakta, bukan fiksi. Tentang menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya, bukan sumber kebingungan. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya meningkatkan cara orang lain memandang Anda, tetapi juga cara Anda memandang diri sendiri. 2. Otak kosong. Setelah memahami betapa pentingnya menghindari omong kosong, kita beralih ke aspek kedua yang tak kalah penting, otak kosong. Mungkin terdengar kasar, tapi ini adalah istilah yang saya gunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang tidak berusaha untuk mengembangkan pengetahuannya. Mari kita gali lebih dalam mengapa ini bisa sangat merugikan. Apa itu otak kosong? Ini bukan tentang seberapa banyak Anda tahu, tapi lebih tentang sikap terhadap pembelajaran dan pengetahuan. Seseorang dengan otak kosong adalah seseorang yang tidak menunjukkan keinginan untuk belajar atau tumbuh. Dampaknya, orang tersebut cenderung dilihat sebagai tidak berkembang, stagnan, dan bahkan tidak relevan, terutama di dunia yang cepat berubah ini. Di era informasi saat ini, pembelajaran berkelanjutan adalah kunci. Tidak cukup hanya dengan apa yang kita ketahui hari ini, kita perlu terus memperbarui diri kita dengan pengetahuan baru. Tanpa itu, kita bisa dengan mudah tertinggal dan dilihat sebagai tidak kompeten atau tidak mampu beradaptasi. Saya beri contoh. Bayangkan seorang profesional yang terus menggunakan metode lama dalam pekerjaannya, sementara rekan-rekannya beradaptasi dengan teknologi dan teknik terbaru. Atau seseorang yang tidak pernah membaca buku, artikel, atau mengikuti kursus untuk memperbarui pengetahuannya. Orang seperti ini, seiring waktu, akan semakin sulit untuk bersaing dan berkembang. Mengabaikan pembelajaran dan pengembangan diri tidak hanya membatasi kemampuan kita dalam pekerjaan,
tetapi juga dalam interaksi sosial. Orang cenderung tertarik pada individu yang cerdas, informatif, dan bisa memberikan wawasan baru. Tanpa itu, Anda mungkin kehilangan banyak peluang, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi. Jadi, bagaimana cara mengisi otak kosong? Pertama, jadilah pembelajar seumur hidup. Bacalah buku, ikuti kursus online, hadiri seminar. Kedua, jangan takut untuk bertanya dan berdiskusi. Ini membantu memperluas wawasan Anda. Ketiga, jadilah penasaran. Keingintahuan membawa Anda ke pengetahuan baru dan ide-ide segar. Mengisi otak kosong bukan hanya tentang menambah pengetahuan, tapi juga tentang memperkaya diri sendiri, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan menjadi lebih berharga di mata orang lain. Ingat, di dunia yang terus berubah, yang tetap berharga adalah mereka yang terus beradaptasi dan belajar. 3. Dompet kosong. Setelah membahas omong kosong dan otak kosong, kita sampai pada bagian terakhir, yang tidak kalah penting, dompet kosong. Sekarang, saya tidak berbicara tentang ketiadaan uang secara harfiah, tetapi lebih pada konsep pengelolaan keuangan yang buruk dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi nilai Anda di mata orang lain. Mari kita selami lebih jauh. Dompet kosong di sini mengacu pada kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Ini bisa berarti hidup di luar kemampuan, gagal merencanakan keuangan untuk masa depan, atau tidak memiliki tabungan atau investasi. Dampaknya, ini bisa membuat Anda tampak tidak bertanggung jawab, tidak aman, dan seringkali tidak dihargai. Pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci untuk mempertahankan kehidupan yang stabil dan aman. Ini bukan hanya tentang berapa banyak uang yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda mengelolanya. Tanpa manajemen yang baik, Anda berisiko kehilangan rasa hormat dari rekan kerja, teman, bahkan keluarga. Saya kasih contoh, bayangkan seorang yang terus-menerus meminjam uang atau selalu mengeluh tentang keadaan keuangannya, atau seseorang yang terus-terusan membuat keputusan keuangan yang buruk. Orang seperti ini seringkali dilihat sebagai tidak dapat diandalkan atau tidak bijaksana. Ini tidak hanya berdampak pada kredibilitas mereka, tetapi juga pada hubungan interpersonal mereka. Kekosongan dalam pengelolaan keuangan bukan hanya masalah uang, tetapi juga tentang bagaimana Anda dipandang dalam hal kematangan, kemandirian, dan kemampuan untuk membuat keputusan bijak. Hal ini bisa sangat mempengaruhi kehidupan profesional Anda, di mana kredibilitas dan kepercayaan adalah segalanya. Jadi, bagaimana Anda bisa menghindari dompet kosong? Pertama, buatlah anggaran dan patuhi itu. Mengenal aliran uang Anda adalah langkah pertama. Kedua, mulailah menabung, tidak peduli seberapa kecil. Tabungan ini akan membantu Anda di masa depan. Ketiga, berinvestasilah dalam pengetahuan keuangan. Pahami dasar-dasar investasi, asuransi, dan perencanaan keuangan. Memperbaiki pengelolaan keuangan Anda bukan hanya tentang meningkatkan saldo bank Anda, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk penghormatan diri dan bagaimana orang lain memandang Anda. Ingat, stabilitas keuangan bukan hanya tujuan, itu adalah perjalanan yang terus-menerus menuju kemandirian dan kepercayaan diri. Kita telah menjelajahi 3 kekosongan yang bisa sangat mempengaruhi bagaimana orang lain memandang dan menghargai kita. Omong kosong, otak kosong, dan dompet kosong. Pertama, kita melihat bagaimana omong kosong dapat merusak reputasi dan kredibilitas kita, bagaimana pentingnya berbicara dengan substansi dan fakta. Kemudian, kita menyelami otak kosong, menekankan betapa pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan sikap terbuka terhadap pengetahuan baru untuk tetap relevan dan dihargai. Terakhir, kita membahas dompet kosong, melihat ke dalam pengelolaan keuangan pribadi dan bagaimana stabilitas keuangan mempengaruhi persepsi orang lain tentang kematangan dan kredibilitas kita. Saya mengajak Anda semua untuk mengambil waktu, merenungkan, dan menilai area-area mana dalam hidup Anda yang mungkin perlu diperbaiki. Apakah itu cara Anda berkomunikasi, atau mungkin komitmen Anda terhadap pembelajaran dan pengembangan diri? Atau, apakah Anda perlu lebih fokus pada pengelolaan keuangan Anda? Ingatlah, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tapi, setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju perbaikan diri
adalah langkah yang berharga. Jadi, mulailah hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Biarkan video ini menjadi titik awal bagi Anda untuk merenung dan memulai perjalanan menuju versi diri yang lebih baik, lebih dihargai, dan lebih berpengaruh. Terima kasih telah menonton. Saya berharap video ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Dan sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin mendengar dari Anda semua. Bagaimana pendapat Anda tentang topik-topik yang kita bahas hari ini? Apakah Anda memiliki pengalaman atau pemikiran tentang omong kosong, otak kosong, atau dompet kosong yang ingin Anda bagikan? Atau mungkin Anda punya tips atau saran sendiri tentang bagaimana mengatasi tantangan-tantangan ini dalam kehidupan sehari-hari? Saya sangat tertarik untuk mendengar cerita dan pandangan Anda. Silakan tulis di bagian komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap aman, tetap bersemangat, dan terus tumbuh. Selamat bertransformasi menjadi versi terbaik dari diri Anda.